Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Pratikum Farmasetika Dasar kelas C yang beranggotakan saya Widya Gusti Pradini dengan NIM 203307115 serta teman saya Hesti Paramitasari dengan NPM 203307117. Selvina Junita Welisa dengan NIM 203300705. Saya Kelsina Piasari, NIM 203300740. Saya Reamanda Devina dengan NIM 203300716. Sabrina Aryati, NIM 203300726. Pada hari ini, kami akan menjelaskan bagaimana suatu resep dibuat untuk sediaan solid yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kelengkapan resep sendiri, resep tidak lengkap. Adapun ketidaklengkapannya yaitu nomor surat izin prakteknya, SIP-nya tidak ada, tanggal penulisan resepnya tidak ada, paraf dokternya juga tidak ada, berat badan dan umur pasiennya juga tidak ada, dan alamat pasiennya tidak tertera. Selanjutnya, permasalahan peracikan. Yang pertama, serbuk mudah terbang. Yang kedua, asid salisil berbentuk kristal. Yang ketiga, oleum yang tepip mudah menguap. Untuk penyelesaian peracikannya, yang pertama, penambahan tiap bahan 10%. Yang kedua, melakukan teknik pulverizing by intervention dengan memberi etanol 95%, ditetesi untuk melarutkannya. Yang ketiga, oleum yang tepip diteteskan terakhir setelah diayak dan sebelum dikemas. Ini saya akan menjelaskan tentang singkatan Latin dari resep berikut ini. Yang pertama adalah R yang biasa disebut resipi, artinya ambillah. Yang kedua, GTT yang biasa disebut gute, yang artinya tetes. Yang ketiga, MFLA yang biasa disebut Misefak Legi Artis, yang artinya buatlah racikan sesuai dengan aturan seni. Yang keempat, ada pulv atau yang biasa dibaca pulvis atau pulveres, yang artinya serbuk. Yang kelima adalah ADSP yang biasa disebut Adspesorius yang artinya serbuk tabur. Yang keenam adalah AD atau yang dibuat dalam. Yang ketujuh ada SUE atau yang biasa disebut dengan Signa Usus Externus yang artinya tandailah untuk pemakaian luar. Yang kedelapan ada DA yang artinya berikanlah. Yang kesembilan ada PRO yang artinya untuk. 40. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang monografi bahan-bahan yang terdapat di dalam resep menurut Farmakope Indonesia. Yang pertama, asam salisilat. Dalam Farmakope edisi 4 halaman 50, pemberian hablur putih berbentuk jarum halus tidak berbau, kelarutan, sukar larut dalam air, dalam kloroform dan dalam benzen, mudah larut dalam etanol dan dalam eter, larut dalam air mendidih, khasiat sebagai antihumi. Yang kedua, talkum. Dalam Farmakope edisi 3 halaman 591, pemberian serbuk hablur putih sangat halus, berkilap, mudah lengket pada kulit, bebas dari butiran, kelarutan, tidak larut dalam hampir semua pelarut, khasiat sebagai zat tambahan. Yang ketiga, oleum mentai piperitae, pemberian cairan tidak berwarna, kuning pucat atau kehijauan, bau aromatik, rasa pedas, kemudian dingin, khasiat sebagai karminatuk dan stimulansia. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, timbangan gram. Pada saat menimbang, harus diperhatikan bahwa posisi timbangan dalam keadaan setara. Posisi menimbang yaitu bahan obat diletakkan pada pinggan timbangan sebelah kanan dan anak timbangan diletakkan pada pinggan timbangan sebelah kiri. Yang kedua ada kertas perkamen. Yang ketiga ada lumpang dan alu yang digunakan untuk menggerus atau mencampur bahan obat. Yang keempat ada sendok tanduk. Yang kelima ada pipet tetes yang digunakan untuk mengambil bahan obat dalam bentuk cair. Yang keenam ada ayakan nomor 100.
Dan yang ketujuh ada wadah atau dus bedak. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu asam salisilat, talkum, oleum mentepip, dan etanol 95%. Berikut perhitungan dan pengambilan bahan pada resep 4. Yang pertama bisa dilihat salisilat talc 3%. Asam salisilat yang diambil 3/100 dikali 10 gram sama dengan 0,3 gram ditambah 10%-nya jadi 0,33 gram. Bahan yang diambil berarti 330 mg. Lalu dalam salisilat talc 3% terdapat talkum. Talkum itu diambil dari 10 gram dikurang 0,33 gram sama dengan 9,67 gram ditambah 10% untuk ayakan menjadinya 10,63 gram. Jadi bahan yang diambil adalah 10.630 mg. Selanjutnya dalam resep tertulis oleum mentapip GTT 3 yang artinya oleum mentapipnya diambil di dalam 3 tetes. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerjanya. Di sini sudah tersedia asam salisilat yang sudah ditimbang. Ada talkum yang sudah ditimbang. Alkohol 95%. Oleum mentepip. Wadah untuk tempat bedaknya, ayakan nomor 100. Yang pertama, asam salisilat dimasukkan ke dalam lumpang. Terisi dengan alkohol 95%. Sebanyak 3 tetes. Digerus sampai larut. Keringkan dengan sebagian talek. Digerus lagi sampai homogen. Kemudian masukkan sisa talkum. Digerus lagi sampai homogen. Setelah homogen, diayak dengan menggunakan pengayak nomor 100. Setelah diayak, masukkan kembali ke dalam lumpang. Tetesi dengan oleum mentepip sebanyak 3 tetes. Kemudian masukkan ke dalam wadah bedak. Ditutup dan diberi etiket. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiket, label, dan juga kopi resep untuk sediaan nomor 4. Perlu diingat, pada sediaan resep nomor 4 menggunakan etiket berwarna biru karena ditujukan untuk pemakaian luar, yaitu sediaannya dalam sediaan bentuk bedak tabur. Pada resep nomor 4 tidak terdapat label khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiket, label, dan kopi resep untuk resep nomor 004. Di sini hanya ada etiket dan kopi resep saja, sedangkan untuk label tidak ada. Ini adalah etiket dari resep nomor 004. Menggunakan etiket berwarna biru karena untuk pemakaian luar. Pada etiket, jangan lupa harus ada nama apotik, nama apoteker penanggung jawab apotik, nomor SIPA atau surat izin penanggung jawab apotik, terus alamat dan juga nomor telepon. Untuk nomor ini adalah merupakan nomor resep yaitu nomor 004. Jangan lupa juga tuliskan tanggal penulisan resepnya. Dan di etiket juga terdapat nama dan umur dari pasien. Untuk penandaannya di sini penandaannya adalah untuk pemakaian luar karena
bentuk dari sediaan resep nomor 004 adalah sediaan bedak tabur, jadi digunakan untuk pemakaian luar. Selanjutnya ada salinan resep atau kopi resep. Di sini pada kopi resep juga sama, ada nama apotiknya, ada nama jalan apotik, nama apoteker penanggung jawab apotik, dan nomor SIPA-nya atau surat izin penanggung jawab apotik. Pada salinan resep terdapat nama dokter, penulis resep, ada nomor resep, ada pronoun atau untuk nama pasiennya, kemudian tanggal penulisan salinan resep atau tulisan resep, alamat, dan kemudian juga ada umur pasien. Kemudian ini adalah resipe dari resep nomor 004. Tuliskan semua resep yang ada pada resep nomor 44 tadi, yaitu salicyl talc 3%, kemudian oleum menthol pip gutae 3%, kemudian Miskefect, Lega Artis, Pulveres, Aspersorius, AD 30. Penandaannya SUE atau Signa Usus Externus. Di sini det 10 berarti dia diambil 10 atau diberikan 10. Kemudian ada alamatnya Jakarta, tanggal penulisan salinan resep PCC, tanda tangan dari penulis salinan resep. Baiklah, sekian video cara pembuatan bedak salisil tabur dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam cara pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.